Gusti Allah iku nguji Anda sebagai seorang suami 3 hal yang gak enak. Pertama lewat istri kakean dikasih belanja nggak pernah ngomong matur suwun, belas nggak pernah. Berapapun yang suami kasihkan diterima, terima kasih, belas nggak ada. Tapi ketika saat jenengan di jalan ada tukang penyeberang dikasih 2.000, matur suwun Pak Haji, 2.000 diceluk wakaji. Matur suwun. Garwon jenengan dikasih 100.000 bahkan 1 juta. Kadang-kadang nek kurang iku hitung-hitungan. Pak bajunya anaknya belum, sepatunya gimana lo? Belum lagi nanti Pak aku pingin beri kulkas seperti tonggo. Orang perempuan seperti ini wajar. Tapi nek terus-teruskan berarti kurang. Ya lihat suamimu itu penghasilan kerjanya bagaimana. Wahai seorang ibu, tolong jangan memberatkan seorang suamimu tentang masalah nafkah belanja. Lihat Pak itu sumber pekerjaannya itu lewat apa? Mohon maaf, sama si istri Allah nguji yang terberat lewat suami. Mohon maaf Bu, biasanya Pak iku gak tahu HP ku di password. Ini di password, curiga toh jenengan akhirnya. Tuh, mikir jenengan, pasti mikir. Kadang-kadang ibu masih kurang lego, pergi ke dukun. Orang pintar ya, katanya ngoten. Yang intinya memastikan suami saya apakah itu ada wanita lain. Kadang-kadang begitu. Dan itu juga tidak sama dengan seorang suami kita. Ujian terberat kita sebagai seorang suami, istri sebagai istri adalah suami. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Itu termasuk kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, suami dan istri. Di dalamnya siapa? Cuman di Quran mengapa kok disebut minan nisa, tidak minar rijal? Kok wong wedok? Kok bukan orang perempuan? Bukan laki-laki. Mengapa harus istri tidak suami? Di Quran itu bon tak jelentreh nih, tak terangkan terkait asbabun nuzul kalimah ini minan nisa. Orang perempuan Pak ya, nyun sewu Bu, nyun sewu nggih, nyun sewu. Bukan hanya wajahnya tok dadi syahwat, aurat, suaranya itu yang menjadi aurat. Artinya bisa menarik hati Anda untuk tresno lewat suarane musabakoh. Anak sapa sih rek? Ning ati sampean ini pingin tahu mengapa
Di dalam fikih itu orang perempuan manakala jamaah ke masjid itu jikalau itu ada fitnah gak boleh. Kok menjadikan munculnya fitnah lebih baik sholat di rumah ada di situ. Terus Jumatan nggih ngoten. Apa kok laki-laki tok, perempuan kok? Karena banyak timbul fitnah bermula dari aurat. Jadi tidak hanya rambut orang perempuan aja yang membuat syahwat, semuanya. Makanya jika nemen-nemen kacamata ireng, kacamataan ireng. Bapak Ibu, terus lagi mengapa di dalam hukum fikih yang boleh memakai sutra atau cincin emas, kalung emas itu ada perempuan, laki-laki kok nggak boleh? Loh, itu untuk sebagai pepaes, sebagai memperindah seorang wanita. Bapak kalau mampu, dikasih mampu, Allah punya uang, udah garwan jenengan ya benggelono, kalungono, gelangono, cincinono, bila perlu ditubles di mana ini, ditindik irungnya mbek emas. Sing ning pojokan gak iso Gus kula namung kali cempolong kula gandolno tangan karet ya. Bapak Ibu, itu manakala jenengan ada uang lebih brainono bojomu, tapi untuk dirimu, bukan untuk orang. Dan inilah Pak disalahgunakan oleh para wanita. Nek ngelayani Pak nek gelem ya wis, tapi nek berangkat budal kemantenan, ya Allah Pak Bu, oleh berai sak jam gak cukup. Perlu dipertanyakan untuk siapa jenengan ini. Padahal menurut Islam seorang istri berdandan itu hanya untuk suami. Sampai tinggalilah Pak garwa sampean. Pada umumnya disalahgunakan oleh Anissa berai nek kate metu. Nyanak jopo modal morot. Tahu modal morot? Apa ya bahasa Indonesia modal morot nih? Berantakan wis. Nyun sewu, mohon maaf, kutang seminggu gak tahu dilepas. Aduh, kecut, you know. Ini menghilangkan aroma. Wis, mriko Bu, wanita mriko, nek wanita mriki mboten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu, mengapa wanita itu diletakkan, ditulis Allah minan nisa bukan ar-rijal, karena alasannya wanita itu memang perlu didandani. Apa itu? Diperindah. Kalau laki-laki sih berangkat ngono wis kelambine melaku kok ora apa-apa. Wis biasa ngoten niku. Ujian jenengan yang berupa bala tidak penak terhadap istri atau suami, wis mana yang menyakitkan hati yang terberat? Pertama adalah garwo, Pak. Garwo. Bahasa Indonesia garwo, jodoh. Bahasa Indonesia jodoh kita, suami atau istri. Yang kedua, kita akan diuji Allah tentang ujian yang bala, yang gak enak terhadap anak. Apakah anak itu kena sakit,
gak sembuh-sembuh, atau dia itu berani nentang sampean. Ujian. Terakhir yang ketiga adalah minal wal qanatiril muqantharah, dunya brono. Jenengan dunya brono, mohon maaf, asali sebelum masuk di dalam pelajaran Bahrut Tauhid lancar Pak ekonomi jenengan. Punya travel iku lancar. Lah kok ketika jenengan iku masuk di dalam lautan tauhid, wis yang namanya pekerjaan sepi, cicilan terus, pemasukan gak ada, wis bingung Pak nih, bingung, wis iku ujian-ujian. Maksud makalah ini Bapak Ibu dikatakan likusuri nadarihi, cekae tipise iman jenengan itu disebabkan nyawang makhluke, ati sampai mengimani makhluke yang berupa takdir balak yang gak enak. Aku yakin siapapun kita kalau melihat, memandang, merasakan terhadap makhluknya, aku yakin semuanya akan susah, akan gelisah, akan khawatir, bahkan akan takut. Siapapun kita. Inilah tanda likusuri nadarihi, cekae tipise dangkali imani siman, karena melihat makhluknya. Mengapa dikatakan dangkal? Ada dua. Iman sampean ini pada saat itu tidak bisa melihat Allahnya yang berperan, nggak bisa. Sehingga hati sampean sambungi roh iku lewat rasa, sing rasa iku terhadap makhluk. Siapapun panjenengan pasti akan gulung kuming. Tahu gulung kuming? Apa bahasa gulung kuming? Gulung kuming iku mboten bangune blas. Gulung kuming iku nek iso glundung-glundung iki lho Pak. Ya wis itu ngono. Anda pada iman yang terendah. Siman ini imannya terendah. Dan inilah visinya nafsu. Menjadikan ruhania itu beriman pada selain Allah. Akhirnya kalau ini dibiarkan yang muncul amaroh Pak. Amaroh. Suami mesti amaroh ke istri, istri amaroh ke suami, anak. Begitu juga tentang harta benda. Bun, Bapak Ibu, biar tidak seperti itu, ingat pesan Rasulullah, hambaku yang kupilih untuk kujadikan sebagai kekasihku pasti akan saya gulung dengan ujian balak seperti ini. Tetapi kalau betul-betul hambaku yang kupilih, pasti dia akan memandangku, tidak memandang makhluk yang kujadikan sebagai ujian. Dasari pundi sampai bisanya ngikuti petunjuk la haula wala quwata illa billah. Hadisi Qur'ani Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Seluruh makhluk
yang berupa suami, istri, anak, harta benda, ujian, bala, ujian, nikmat, semuanya itu makhluk, termasuk nafsu, termasuk iblis, termasuk malaikat, semua makhluk. Dan sifat semua makhluk itu la haula wala quwata, nggak bisa punya daya upaya untuk melakukan itu. Cara garwa sampean kakean cocot mangka iso asli nih, nggak punya daya upaya ibu untuk kakean cocot. Kekasih Allah itu memandang dari ilah bilahnya, bukan memandang ayang-ayangi, bukan memandang makhluki. Wis, kalau Anda bersikap seperti ini, inilah cara untuk menjadikan iman Anda itu semakin tebal. Ingat, ada iman yang telanjang, ada iman yang berbaju. Iman yang telanjang adalah iman di mana Anda itu beriman secara lesan tapi hati tidak. Aku percaya semua yang menciptakan itu Allah. Lah gitu dah. Tapi ketika saat yang diciptakan Allah itu dihadapkan kita, justru kita beriman pada yang diciptakan. Siapa yang mengambil pepaya itu? Jangan rame-rame tak tutuno ya. Aku punya video nih. Cak Man. Loh gila video nih. Oh iya Cak Man. Nah, jatuhlah kita iman pada makhluk. Kalau tetap ini kita biarkan, tidak kita revolusi, maka jenengan pasti sakit hati pada Cak Man. Lah ya te bakolai man donala Cak Man lah niki ya. Man iki artine wong. Jadi Cak Man ngoten mawon. Man. Aku yakin Pak Bu, selama Cak Man tidak minta maaf dan mengakui atas kesalahannya terhadap jenengan, selama itu mesti dalam hati jenengan muncul lagi rasa dendam. Apalagi yang dicuri itu bukan pepaya Bu, tetapi yang dicuri itu harta yang berharga. Terjemah no dewi. Jadi iya, insyaallah nggih berat Gus. Lah berat itu sebab kita nyawang makhluk. Terus bagaimana menciptakan kondisi kita selalu klik dengan Allah, itu yang terpenting, supaya iman ini terus sambungi roh terhadap Allah, hidup yang disebut rasa iku biar seperti mur nang baut. Ya bener ya, mur iku sing munyer niku nggih, baut sing ngadeg iku apa? Baut. Berarti sing munyer-munyer mur. Oh ya, lihatlah roda yang ada di mobil. Mengapa mekanik itu kalau nyinseti, apa bahasa Indonesia nyinseti, merapatkan baut itu kok maklek gitu, artinya supaya ketika saat digunakan kecepatan tinggi rodanya tidak lepas.
Inilah Pak Bu yang kula maksud dzikir. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Apalagi jenengan sudah hudur, malah jenengan gak bisa meninggalkan dzikir. Gak bisa, walaupun sedetik. Gak bisa. Kita meninggalkan dzikir itu karena apa? Kebanyakan itu karena kita belum hudur. Bahkan di situ akan ditiupkan oleh nafsu, percuma kamu dzikir gak lali yo tidak hudur, wis lereno, nafsiku gitu. Makanya makolai mengatakan tetap dikira, ingat saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara yang kita dapatkan itu datangnya tidak bim salabim. Semua itu kita lewati dulu, susah dan payah. Jadi orang kaya kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Kita menjadi ini logika saja, logika. Sama. Anda untuk mencapai lihudurillah, Anda harus tekun berzikir walaupun zikirmu itu belum khudur. Tapi ketika saat sudah khudur nggak bisa Anda tinggalkan. Sama halnya gini Pak, sampai jalan-jalan ketemu warung Jaya Baru, warungnya. Tuh di situ masakan semuanya ada. Jenengan makan cocok nenggone lidah sampean, perut sampean. Makanannya juga sehat-sehat. Terus yang melayani itu cantik-cantik. Adik katesi ku nek dicantolno iki garoto. Kiai ya mesti ngiler. Udah wis pokoknya serba cocok. Aku yakin jenengan suatu saat pasti rindu akan ke situ lagi. Apalagi yang melayani itu ambek sampean ramah, cocok, wis tak enak. Umpama umumi iku sak piring 10.000. Berhubung sing ngedoli ku sumeh, senyumnya menggoda, sampean tertarik, dikasih 50.000, udah kembalinya kamu. Lah gitu nggih Bu? Nggih dah? Ngatan. Tapi beda sampean masuk warung, sing melayani tanya, makan apa kamu? Bentak-bentak. Ayo yo apa nek sipate bentak-bentak nyun sewu. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, wong wedok ayo yo apa nek sipate iku mau nyun sewu bentak-bentak kal garangi. Yaiku seperti garangan. Garangan kan lian senengan yang getak tuh Pak, ngwatek. Berarti ana wong wedok muring-muringan anggap bae iku lah. Jikalau orang laki-laki muring-muringan yo mbahne garangan ngoten mawon wis. Pun Pak Bu, hanya dengan satu cara, munculkan rasa di dalam diri Anda, akunya Allah, titik, udah, dalam hal segala apapun. Niki paling cepat. Munculkan selalu di dalam hatimu keakuannya Allah, gak usah dikeluarkan, rasa itu di dalam. Dengan begitulah caranya, dengan mudah dan cepat jebole zikir Anda menuju li khudurika ilallah, khudur ira menyang Gusti Allah. Sehingga nanti ketika saat jenengan itu dikasih takdir Allah gak enak, akhirnya matur suwun. Loh, kok matur suwun? Itu bentuk sayangnya Allah padamu.
jenengan sik tas nikah misalkan dapat 1 tahun 2 tahun garwa sampean iku mau minggat, jenengan tambah guyu-guyu, alhamdulillah aku diselametno garangan gitu Pak. Iya, mohon maaf sing dadi garangan aja tersinggung. Estu istri atau suami itu karakternya ada 2. Ada suami yang menyeret Anda ke surga, ada suami yang menyeret Anda ke neraka. Sama dengan istri, ada istri yang menyeret Anda ke neraka, ada yang menyeret ke surga. Istri suami yang bagaimanakah yang menyeret Anda ke surga? Itulah suami atau istri yang selalu hatinya ta'aluk kepada Allah. Ta'aluk itu sambung lewat zikir. Otomatis apa yang diucapkan suami atau istri mesti mengajak Anda untuk selalu ta'aluk pada Allah. Terus tanda suami atau istri yang menyeret Anda ke nerakanya Allah itu bagaimana? Dialah istri atau suami yang mengajak hatimu untuk selalu repot membahas ta'aluk terhadap syahwatut dunia, kesenangan kehidupan dunia. Otomatis nanti akan hitung-hitungan, aku rapi sampai awakmu misalnya wis tak taruhno wong tuaku gak seneng, sing penting aku seneng, tak tinggalno wong tuaku demi panjenengan Kang Mas. Waduh, ditaruhno koyok ngoten iki. Lah wonten sih wong wedok koyok ngoten niku saking cintane awale, saiki balesamu koyok mbahne garang. Jadi suami istri yang selalu mengarahkan ke dunia berarti istri atau suami itulah garangan. Pun titik. Dalam makalah ini bagi kekasih Allah ketika saat dihadapkan perkara-perkara takdir yang gak enak dimiturut sifat basariahnya sebagai manusia pada umumnya, dia malah matur suwun. Jujur Pak, jujur di dalam para kekasih Allah itu ketika saat dunia ini dipreteli, tahu dipreteli, dihabiskan Allah, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah telah menyelamatkan ruhaninya biar tidak bergantung terhadap dunia. Makanya beliau mesti alhamdulillah seperti itu. Bukan terus nanti ngaji mantuk iki bojone dikekno wong. Ora. Lho bojoku kan pek. Gili anakku sampean pek, gili dunya bondoku sampean pek kabeh pon. Iku mungkin nek sistem majedubun ngono sistem majedubun, karena wajib tinggalkan semuanya selain Allah, tidak hanya secara rohaniah saja akan tetapi juga jasmaniah pun. Nek masalah majedubun yo berdua nek ngomong, jangan di muka umum. Gus aku pingin melaku majedubun, ya ngomong mata empat, berdua ngomong. Kari jenengan sanggup nopo ora, kari ngoten. Ya sampai ngomong sanggup, jangan sampai kita ngomong gak sanggup kalau wahyunya sudah diturunkan. Makanya sebelumnya saya kasih nih resikonya begini. Pikir
toh lewat wasilun Anda juga sampai kok. Ngoten to. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tondo iku kekasih Allah manakala ketika saat takdir gak enak disampaikan kita terima, hati Anda tidak ruwet, tidak takut, tidak khawatir, malah tambah senang. Susah siro lamuno dagangamu payu, seneng siro saat dagangamu tidak laku. Susah siro ketika saat kau berdagang langgananmu banyak, omsetmu itu berlebih-lebih. Susah. Tapi senang siro tatkala omsetmu itu habis, terus tidak ada yang ingin jual membeli. Maksudnya apa? Pak, susah dalam arti jenengan iki mengembalikan kepada Allah dengan harapan jangan sampai dunia ini mewahnya menjadi penghalang hati Anda pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jikalau saya sampean tetap menjadi orang yang kaya, orang yang menjadi orang yang berpangkat, janganlah kekayaan pangkat ini menjadikan penghalang diriku padamu, tapi jadikanlah semua ini sebagai kendara aku untuk selalu sowan ta'alluq terhadap panjenengan. Itu letaknya susah, maksudnya di situ. Senanglah kau jikalau dalam kondisi dirimu iku mau kolab. Artinya jenengan ini menghadapi di depan Anda sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang membahagiakan. Apa? Bentuk kasih sayang Allah. Anda diselamatkan dari pengaruh nafsu lewat mewahnya kesenangan dunia. Oke, Bapak Ibu, itu makalah 116 yang menerangkan tipisnya iman, cekaknya iman karena kita belum membawa dzikir sirrul asrar. Oke, masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bapak dulu.